Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Tertulis di dalam kitab Habakuk 2 ayat 1, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Habakuk 1 ayat 12 sampai dengan Habakuk 2 ayat 3. Bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku, yang Maha Kudus, tidak akan mati kami, ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan, ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan Engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia, Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh.
Ayat di atas terambil dari kitab Habakuk 1 ayat 12 sampai dengan Habakuk 2 ayat 3. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Penundaan dari Allah. Kata bijak Alkitab hari ini adalah Allah mengulur kesabaran kita supaya kita berjiwa besar. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, menanti adalah hal yang berat bagi saya. Saya ingin mendapatkan jawabannya sekarang. Penangguhan membuat saya bingung. Penundaan mematahkan semangat. Saya frustrasi atas penundaan oleh Allah, dan saya bertanya-tanya mengapa itu terjadi dan kapan waktunya akan tiba. Berapa lama lagi? Oh, Tuhan. Nabi Habakuk juga ingin mendapat jawaban, tetapi Allah memilih waktunya sendiri. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, menantikan apa yang akan difirmankan Allah kepadaku. Tulis Habakuk 2 ayat 1. Penglihatan itu masih menanti saatnya. Jawab Allah, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Iman tidak pernah putus asa. Iman tahu bahwa selain yang terlihat, semua berjalan dengan baik. Iman dapat menunggu tanpa melihat tanda-tanda atau petunjuk yang jelas bahwa Allah sedang bekerja. Sebab dengan iman kita mempercayainya. Semua penangguhan itu sungguh baik. Sebab kita selamat jika berada di tangan Allah, kata Madame Guton. Kita harus belajar memandang setiap penundaan sebagai hal yang sungguh baik. Penangguhan justru dapat menjadi kesempatan untuk berdoa, bukannya menjadi cemas, tak sabar, dan jengkel. Penangguhan adalah kesempatan bagi Allah untuk membangun sifat abadi yang sulit kita peroleh, yaitu kerendahan hati, kesabaran, ketenangan, dan kekuatan. Allah tak pernah berkata, "Tunggu sebentar," kecuali Dia berencana melakukan sesuatu dengan keadaan kita atau di dalam kita. Dia menunggu menunjukkan kasih karunia-Nya. Jadi, bersabarlah. Jika jawaban Allah tampak lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Belajar 3 cara berharap dari Nabi Habakuk. Apakah menurut Anda berharap adalah sesuatu yang mudah? Mungkin lebih banyak orang yang menjawab, tidak, manusia berharap apa yang kita inginkan akan terjadi. Namun, kenyataan sering berkata lain. Itulah mengapa banyak orang kecewa. Bahkan, banyak yang tidak mau berharap terlalu tinggi agar tidak perlu mengalami kekecewaan. Jawaban yang tidak sesuai keinginan. Kekecewaan sering terjadi karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, atau bahkan seringkali kita menerima, tetapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ada anak yang kecewa karena tidak memenangkan sebuah kompetisi. Tetapi, ada juga yang kecewa karena dia hanya mendapatkan juara kedua. Ada sebuah cerita yang cukup menggelitik. Suatu hari, anak dari seorang miliarder meminta mobil sebagai hadiah ulang tahunnya. Tak masalah, ujar sang ayah. Di hari ulang tahunnya, sebuah mobil baru terparkir rapi di pekarangan rumah. Si anak melompat keluar untuk menyambut mobil barunya. Namun, apa yang terjadi? Dia kecewa, bahkan sampai menitikkan air mata. Dengan bingung si ayah bertanya, "Apa yang salah?" Si anak menjawab lirih, "Ayah, saya mau BMW seri terbaru." "Mengapa ayah membeli seri yang ini?" Kisah ini mungkin terdengar ekstrim bagi kita. Tetapi, coba kita berefleksi sedikit.
Apakah kita seringkali bersikap seperti itu ketika kita berharap sesuatu dari Tuhan? Pernahkah kita merasa kecewa karena jawaban Tuhan tidak persis seperti yang kita inginkan? Keinginan Habakuk dengan kehendak Tuhan. Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang hidup di masa-masa akhir kerajaan Yehuda. Ini adalah masa-masa yang sangat genting. Keadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Manusia menindas satu sama lain dan Tuhan seolah diam. Dalam keadaan seperti itu, tentu wajar jika Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar, aku berseru kepadamu. Penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Habakuk 1 ayat 2. Namun, apa jawab Tuhan? Sebab, sesungguhnya, Akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman, yang bukan kepunyaan mereka. Habakuk 1 ayat 6. Bukannya menjanjikan pertolongan, Tuhan malah berfirman bahwa ada bangsa lain yang akan menduduki Yehuda. Orang Kasdim di sini adalah bangsa Babel yang sudah terkenal kekejaman dan kekuatan militernya. Jawaban macam ini tentu tidak masuk di akal. Sudah terjepit di rumah sendiri, sekarang akan ada penyerbu dari tanah lain. Tentunya bukan ini jawaban yang diharapkan Habakuk. Bayangkan jika kita yang berada di posisinya. Akan tetapi, seperti inilah sikap Habakuk di akhir kitab. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 18. Apa yang terjadi sehingga reaksi Habakuk berubah? Apa yang membuatnya akhirnya dapat berharap kepada Tuhan dengan keyakinan dan sukacita, meskipun keadaannya tidak berubah? Mari kita teliti bersama alasannya. Berharap seperti Habakuk, jika kita membaca kitab yang pendek ini, ada 3 sikap Habakuk yang dapat kita tiru saat dia berharap kepada Tuhan. 1. Berharap dengan hati tunduk kepada Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk 2 ayat 1. Menanti-nanti jawaban adalah salah satu perasaan yang tidak enak untuk dialami. Cemas, khawatir, tak sabar, tak yakin, berbagai hal dapat berkecamuk di hati kita. Hal yang sama dialami oleh Habakuk. Dia menantikan jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaannya. Dia menggambarkan penantiannya seperti seorang yang sedang menunggu kedatangan. Dia membayangkan dirinya seperti berdiri berjaga-jaga di tempat pengintaian, dengan leher tegak berusaha melihat ke kejauhan. Apa kira-kira jawaban yang akan datang dari Tuhan? Saat-saat menanti jawaban adalah saat kita dapat menjadi bimbang. Mudah sekali keraguan menyusup masuk ke dalam hati kita. Seringkali kita bahkan tidak yakin bahwa jawaban Tuhan akan datang dan memilih untuk mengandalkan diri sendiri. Tetapi, Habakuk tidak pernah mempertanyakan apakah Tuhan akan menjawab. Dengan penuh keyakinan dia sabar menantikan jawaban Tuhan. Bukankah ini sikap hati yang patut kita contoh? Habakuk sabar karena dia percaya kepada Tuhan. Hatinya tunduk akan kapan dan seperti apa jawaban yang akan datang. Dia tahu bahwa apapun jawaban Tuhan, pastilah yang terbaik.
Mari kita belajar mempunyai hati yang tunduk seperti Habakuk. 2. Percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 3-4. Jika kita baca lebih lanjut, Tuhan berfirman bahwa orang Babel akan menyerang Israel. Tetapi, setelah itu Tuhan akan menghancurkan Babel karena kejahatannya. Jawaban Tuhan memperlihatkan bahwa Dia memegang kendali akan kejadian-kejadian di dunia. Habakuk terus percaya, meskipun Tuhan memintanya untuk masih menanti. Bagaimana dengan kita? Saat Tuhan belum memberikan jawaban bagi pertanyaan kita, mari kita belajar untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya kepadanya. Saat kita percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas seluruh dunia, maka kita akan mantap berharap kepadanya. 3. Terus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Hati yang tunduk dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali akan bermuara kepada sikap ketiga, mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Sebuah sikap yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terlebih bagi seseorang yang mempunyai kedudukan seperti Nabi Habakuk. Ini pasti tidak mudah. Namun, sikap hati inilah yang dipilih oleh Nabi Habakuk. Mari kita baca baik-baik apa yang dikatakannya di pasal 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk siap untuk mengandalkan Tuhan dalam situasi terburuk sekalipun. Bagaimana dengan kita? Saat masalah melanda, terkadang hati kita lebih banyak dikuasai oleh kekhawatiran. Kita lebih fokus memikirkan berbagai cara untuk keluar dari situasi sulit. Bahkan, tak jarang kita menganggap Tuhan hanya seperti jaring pengaman saja. Tidak demikian dengan Habakuk. Dia sudah mengantisipasi masa-masa sulit yang akan datang, dan dia sudah mengambil keputusan untuk berserah kepada Tuhan. Tidak hanya itu, Habakuk juga menantikan Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan seperti Habakuk, terlebih dalam masa-masa tersulit kehidupan kita. Iman seperti Habakuk. Iman Habakuk adalah iman yang ekstrim. Dia percaya sepenuhnya dan menanti-nantikan janji Tuhan dengan penuh sukacita. Habakuk tidak mencoba untuk mengontrol keadaan, sekecil apapun itu. Dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan saja. Habakuk memilih untuk tunduk kepada keinginan Tuhan, meskipun jawabannya belum tentu yang ia harapkan. Ada sebuah kutipan terkenal yang bagus untuk kita renungkan. Kesabaran bukanlah kemampuan untuk menunggu, tetapi kemampuan untuk menunggu dengan sikap yang baik. Mari kita belajar untuk berharap seperti Habakuk. Kita akan melihat betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan mengasihi kita.
Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.